Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggir Daring Novianto dari Teknik Distrik 3A, nomor induk mahasiswa 1801-04-006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya yang berjudul Automatic Stabilizer of Temperature and Water Clarity dengan sumber energi solar cell untuk akuarium ikan koi. Pada judul sebelumnya terdapat revisi, yaitu untuk objek yang digunakan adalah akuarium, bukan kolam ikan outdoor, karena ini merupakan sebuah prototype. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang objek yang akan saya gunakan, yaitu ikan koi. Ikan koi adalah komoditi ikan air tawar yang banyak dipelihara sebagai ikan hias kolam buatan di rumah. Ikan koi ini merupakan hewan hidup di daerah beriklim sedang dan ikan koi itu umumnya hidup pada kisaran suhu 20-29 derajat Celcius dengan pH 6,8 sampai 7,4. Di daerah mempunyai musim dingin, ikan koi ini mampu bertahan hidup pada suhu 2-3 derajat Celcius. Ikan koi merupakan ikan yang tidak tahan terhadap perubahan suhu secara drastis. Penurunan suhu yang berlebih dapat menyebabkan ikan stres atau mabuk. Nah, ini adalah ikan koi dalam akuariumnya. Kemudian alat yang kita pakai itu adalah solar cell sebagai sumber energi utamanya, solar charging, inverter, aki sebagai sumber energi. Kemudian untuk input yang kita pakai itu adalah Arduino, sensor. Maksud saya input yang kita pakai adalah sensor-sensor seperti sensor suhu dan sensor kejernihan. Sensor kejernihan di sini kita memakai sensor LDR, di mana LDR ini akan bekerja sesuai dengan input yang didapatkan, yaitu adalah cahaya dari lampu. Kemudian semua dari proses ini diatur oleh Arduino sebagai otaknya. Lalu heater dan kipas sebagai output dari alat ini. Kita lihat flowchartnya dulu. Nah, di sini adalah prinsip kerja dari prototipe alat tersebut. Ini adalah mulai. Kemudian yang pertama adalah sensor NTC atau sensor suhu. Itu mendeteksi. Kemudian ketika sudah mendeteksi, menampilkan suhu pada LCD. Apabila suhu di bawah 18 derajat Celcius, maka heater akan on. Dan apabila heater telah on kemudian suhu di atas 20 derajat Celcius, maka heater off. Atau bahkan ketika suhu ruangan atau suhu akuarium atau suhu air berada di atas 20 derajat Celcius, maka heater ini tidak akan menyala. Kemudian lanjut lagi ke yang kedua, yaitu sistem pendinginnya. Nah, ini ada sensor NTC mendeteksi. Kemudian dari sensor NTC ini menampilkan nilai suhu ke LCD. Apabila suhu berada di atas 27 derajat Celcius, maka kipas akan menyala. Tapi apabila suhu berada di bawah 25 derajat Celcius, maka kipas akan mati. Jadi idealnya suhu pada kolam akuarium ini dijaga di kisaran 20-25 derajat Celcius. Kemudian ada penjernih. Penjernih ini merupakan sistem monitoring. Namun penjernih yang ada pada kolam ditambahkan dengan media-media filter seperti batu zeolit, kemudian biosponge, dan lain-lain. Nah, ini ketika monitoring penjernihannya, sensor LDR mendeteksi sensor LDR ini bekerja sesuai input dari cahaya lampu. Kemudian menampilkan suhu ke LCD. Kemudian apabila air jernih, buzzer off. Buzzer ini merupakan alarm di mana akan menampilkan bahwasannya air ini sudah harus dikuras atau belum. Kemudian ketika air keruh, ini buzzer on. Ya. Ya, kemudian kita lanjut ke bagian desain. Di sini ada desain prototipe-nya. Desain kerangka alatnya. Nah, ini pada tiang ini adalah tempat untuk solar cell. Penyangga untuk solar cell. Kemudian di sini ada pompa, dan ini adalah filtrasi, dan ini adalah output dari pompa tersebut.
Nah, kemudian dalam box panel ini terdapat solar charging system, MPPT, inverter, dan aki. Nah, kemudian pada deck ini akan ditambahkan kipas sebagai cooling atau pendingin. Nah, pada di sini terdapat nantinya akan terdapat heater atau pemanas. Dalam box ini juga terdapat berbagai macam komponen pendukung seperti Arduino dan lain-lain. Mungkin itu saja dari desain. Di sini masih terdapat revisi dari sensor yang sudah saya revisi sebelumnya. Karena sebelumnya sensor itu saya memakai sensor LM35 yang ternyata dalam riset saya itu tidak tahan terhadap air. Kemudian saya ganti dengan sensor NTC. Kemudian pompa air ini akan mengambil air atau mengalirkan air, menyedot air, kemudian dikeluarkan dengan media filtrasi yang tadi saya sebutkan dengan bias sponge, batu zeolit, dan lain-lain. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.